Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul ilmu dalam kekristenan, ya. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan atas kejadian tadi malam dan juga sepanjang hidup hari ini Tuhan, sehingga kami semua dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan bersemangat. Dan sampai pada malam hari ini kami masih merindukan hadirat dan kemurahan hati Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami memiliki kerinduan yang besar untuk mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu yang hina ini. Biarlah sabda-Mu itu terus menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima firman Tuhan kita katakan amin. Apa yang dimaksud dengan judul ilmu dalam kekristenan? Jika dikaitkan dengan kata ilmu, maka pastilah kita berpikir untuk memperoleh ilmu yang bagus, atau ilmu yang tinggi, atau kalau bisa ilmu yang sempurna. Maka ilmu itu harus makin lama makin tinggi, ya. Pastilah mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, misalnya ya dari SD kita kemudian ke SMP, kemudian kita ke SMA dan seterusnya. Demikian juga dengan ilmu bela diri misalnya. Seseorang dikatakan mempunyai ilmu yang tinggi jika ilmu itu dapat menghadapi lawan yang tangguh, ya, baik itu manusia maupun hewan atau binatang buas. Jadi pada hakikatnya semakin tinggi ilmu itu semakin hebatlah orang tersebut. Tetapi lain halnya dengan ilmu dalam kekristenan yang justru berbanding terbalik. Seseorang dikatakan ilmunya tinggi dalam kekristenan, justru dia akan semakin merendah. Dimulai dari pimpinan yang paling tinggi, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang adalah juga Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Hal ini dapat kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14a. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14a, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus memberikan contoh kehidupan yang harus kita contoh. Yesus yang juga adalah Allah merendahkan dirinya menjadi manusia. Seringkali kita lupa bahwa untuk mendekatkan kehidupan kita yang setara dengan kehidupan Yesus, seringkali yang saya katakan justru kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan maksud tersebut. Ya, banyak orang, ya, katakanlah misalnya banyak orang yang sekarang ini ramai-ramai sekolah teologi, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan gelar agar lebih mudah mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi, atau bahkan ada yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Kalau untuk memperoleh ilmu atau mendalami suatu ilmu, jelas itu tidak ada yang salah, ya. Yesus mengatakan bahwa untuk menjadi murid yang baik cukup kalau bisa seperti gurunya, ya. Matius 10 ayat 24 sampai 25a. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. 25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya, ya. Jadi di dalam menuntut ilmu dalam ilmu keagamaan tentu saja tidak ada yang salah, tetapi yang ingin Yesus tunjukkan adalah bahwa ketika ilmu itu sudah diperoleh, maka yang harus dilakukan adalah merendahkan diri. Tetapi faktanya di dalam kehidupan adalah hal yang sebaliknya juga yang terjadi, ya. Banyak orang yang setelah mendapatkan jabatan lalu berpikir bahwa dirinya lah yang harus dihormati, dirinya lah yang harus dilayani, dirinya lah yang harus dituruti, dan seterusnya. Padahal Yesus sudah memberikan contoh menjadi seorang hamba yang melayani banyak orang dan yang memperhatikan
orang-orang yang terpinggirkan. Bahkan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 4-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Itulah bukti bahwa Yesus memang menjadi hamba dari murid-muridnya. Yesus menjadi hamba dengan melayani murid-muridnya. Itulah sebabnya dalam kegiatan keagamaan kita itu disebut pelayanan dan bukan kepemimpinan, ya, karena kedua hal itu mempunyai arti yang sungguh berbeda, ya. Melayani berarti kita mendudukan diri kita di bawah orang-orang yang kita layani, ya, sedangkan kepemimpinan berarti kita mendudukan posisi kita di atas orang-orang yang kita pimpin. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayannya. Matius 20 ayat 26-27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi pengajaran Yesus itu memang terbalik dengan ari ajaran dunia maupun ajaran-ajaran yang kita kenal sebelumnya. Bagi mereka yang tidak mengenal ajaran Yesus, sangatlah sulit untuk memahami apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, mana ada ajaran di dunia ini yang mengajarkan mengasihi atau mengampuni musuh, ya, berdoa untuk mereka yang menyakiti hati kita, atau memberikan pipi kiri setelah ditampar pipi kanan kita, dan seterusnya, ya. Dan bukan itu saja, bahkan Yesus juga menjadi hamba, rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh suatu pelajaran yang sangat indah, namun juga sangat sulit untuk mempraktekannya. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mustahil kita dapat mewujudkan kehidupan yang Yesus ajarkan. Untuk itulah kita perlu pertolongan Roh Kudus, sebab janji Tuhan adalah tidak ada yang mustahil jika kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya, inilah yang juga seringkali kita lupakan. Kalaupun tidak kita lupakan, seringkali kita kurang sabar dalam menanti janji Tuhan, walaupun kita percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan yang terutama, kita masih senang menjadikan kehidupan duniawi kita sebagai pedoman untuk hidup di dunia ini. Bahkan seringkali menjadikan ukuran bagi kesuksesan kehidupan duniawi kita, sehingga sangat sulit kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kehidupan Yesus. Sebagai pembawa firman, janganlah berpikir bahwa saya sudah sanggup menjalankan apa yang Tuhan Yesus minta. Ya, tidak, jemaat Tuhan yang terkasih. Bahkan seringkali firman yang saya bawakan itu justru menjadi pedang yang tajam yang menusuk sampai ke sumsum tulang saya juga, ya. Bahkan mungkin seringkali saya juga merasa malu. Namun inilah proses untuk membunuh rasa keduniawian yang harus saya jalani, ya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan merasa sakit, hendaklah kita jangan mengeraskan hati kita, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita dan membentuk kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Itulah kasih yang terbesar dari Tuhan di dalam upaya penyelamatan manusia di bumi ini. Jatuh bangun adalah hal yang biasa di dalam kehidupan ini. Namun kita jangan jatuh lalu tidak bangkit lagi, apalagi jatuh tergeletak atau tidak berdaya. Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas, mencatat dengan perkataan hal seperti ini tidak pernah kita lihat sebelumnya. Itu banyak sekali ditafsirkan bahwa Yesus hebat sekali di dalam membuat mukjizat, ya.
terutama misalnya orang lumpuh dan kaitannya ini. Ya, namun saya mau ingatkan kembali bahwa itu bukan yang dimaksud dengan kata hal seperti ini tidak pernah terjadi atau tidak pernah kita lihat sebelumnya. Karena kita tahu di dalam perjanjian lama, Musa, Nabi Elia, Nabi Elisa, dan tokoh-tokoh lainnya banyak sekali membuat mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya, kita tahu, kita masih ingat Musa ketika membawa bangsa Israel 10 mukjizat, bahkan air laut pun dibelahnya dengan tongkat dengan pertolongan Tuhan. Ya, Nabi Elia membangkitkan orang mati, demikian juga Nabi Elisa. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa, tidak boleh, maksud saya juga hanya ditafsirkan untuk menyatakan betapa hebatnya mukjizat itu. Tetapi saya rasa lebih tepat untuk menyatakan bahwa itulah Allah yang baik, Allah yang menolong orang yang berdosa. Ya, Allah tidak memusnahkan mereka yang berdosa, tetapi justru Allah datang mengajarkan manusia untuk hidup damai secara berdampingan. Dan ini yang saya katakan tadi, pengajaran Kristen yang luar biasa. Ya, jadi sekali lagi jemaat Tuhan, biarlah di dalam pemberitaan atau program Mesbah Keluarga ini kita terus menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama. Ya, mari sebelum mengakhirinya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini yang mengingatkan kehidupan kami. Kami terlalu lemah Tuhan untuk menjalankan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan iman percaya kita. Kita mau diubahkan, kami mau diubahkan Tuhan. Kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri Tuhan. Biarlah tangan-Mu tetap menggenggam tangan kami dan jangan lepaskan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, amin.